Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Hari ini Kamis 14 Maret 2024, saya Pendeta Mike Sahetapi mengajak saudara sekalian untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode GKO dengan pola 4M. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Tuhan telah menyertai kami dari malam sampai pagi, dan kami akan mengawali seluruh aktivitas kami dengan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan pagi ini yang menuntun kami, memimpin kami sepanjang hari dalam seluruh aktivitas kami. Roh Kudus memberikan hikmat bagi kami dalam renungan pagi ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Renungan pagi hari ini terdapat dalam Filipi 2 ayat yang keempat dengan tema tidak mementingkan kepentingan sendiri. Ayat 4 berkata, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Dari nas bacaan itu kita akan menggali dengan pertanyaan berikut ini. Apa yang diperintahkan oleh firman Allah untuk kita lakukan dalam ayat 4? Dalam ayat 4 berkata, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain. Ada dua perintah yang Tuhan katakan buat kita pagi hari ini. Yang pertama, jangan atau tidak boleh atau berhenti untuk hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Dan yang kedua, kita diperintahkan untuk memperhatikan kepentingan orang lain. Nah, Bapak Ibu kekasih Tuhan, kenapa kita harus mengutamakan orang lain? Mengutamakan atau memperhatikan kepentingan orang lain berarti kita sedang memberi tempat dan kesempatan yang baik kepada sesama kita daripada hanya diri sendiri. Ada sebuah keikhlasan untuk memberi ruang kepada orang lain dan mengutamakannya terlebih dahulu. Artinya kita siap sedia untuk mengalah. Perilaku seperti ini sangat sulit ditemukan di dalam zaman yang notabene orang melihat hidup itu sebagai sebuah perlombaan atau kompetisi yang harus dimenangkan. Orang melihat sesamanya sebagai musuh atau saingan yang harus disisihkan dan dikalahkan. Itulah sebabnya segala cara kita lakukan untuk menjadikan diri kita sebagai pemenang, sehingga kita bekerja bukan untuk meningkatkan kualitas dan membawa hasil yang baik bagi banyak orang, tetapi kita bekerja dan melayani hanya untuk mencari kesenangan, popularitas demi untuk kepentingan diri kita sendiri. Itulah yang terjadi di tengah-tengah jemaat gereja dan di tengah-tengah masyarakat yang hari ini. Nah, jemaat di Filipi sendiri adalah sedang mengalami perpecahan karena masing-masing jemaat mementingkan diri sendiri dan mereka mengabaikan untuk kepentingan orang lain. Mereka tidak peduli dengan sesamanya. Mereka hanya mementingkan diri sendiri dan peduli terhadap keluarga mereka sendiri. Itulah sebabnya Paulus menasihati jemaat di Filipi supaya janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Kenapa Paulus menasihati jemaat ini? Karena dasar untuk memperhatikan kepentingan orang lain adalah Kristus. Sebagaimana Kristus tidak mementingkan dirinya sendiri, tetapi ia rela melepaskan kedudukannya, jabatannya, kekuasaannya yang tinggi untuk jadi manusia demi dan atas nama memperhatikan kehidupan manusia yang penuh dosa untuk diselamatkan. Karena Kristus tidak mementingkan diri sendiri, karena Allah tidak memperhatikan diri sendiri, tetapi ia rela mengorbankan dirinya sendiri dalam Kristus untuk kepentingan saudara dan saya. Contoh dan teladan Kristus itulah yang Paulus ingin nasihatkan kepada jemaat di Filipi, supaya mereka juga tidak hanya memperhatikan diri mereka sendiri, tetapi juga memperhatikan kepentingan orang lain. Itulah sebabnya nasihat Paulus berkata dengan jangan tiap-tiap orang
hanya memperhatikan kepentingan kita sendiri. Hal ini sering berbeda dalam gereja. Di dalam gereja kita, seringkali kita cenderung hanya peduli dengan diri kita sendiri. Kita peduli dengan keluarga kita sendiri dan kita mengabaikan kepentingan-kepentingan orang lain. Kita mengabaikan kepentingan gereja kita. Bahkan kalau kita mau jujur, berapa banyak di antara kita yang peduli terhadap gereja dan sesama. Berapa banyak kita yang memberikan persembahan dengan sungguh-sungguh, memberikan perpuluhan supaya gereja dapat mengelola untuk melayani kepentingan sesama. Bahkan kita mau memberi saja, kita berhitung-hitung. Kita takut kurang, takut rugi, dan kita tidak sanggup untuk berbagi kepada sesama. Kita nyaman dengan keadaan kita, nyaman dengan situasi kita, nyaman dengan keluarga kita, dan kita menutup mata atas berbagai kebutuhan-kebutuhan yang ada dalam gereja, bahkan yang ada di sekitar kita. Padahal Alkitab berkata, jangan memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Alkitab memberikan sebuah perintah bahwa supaya kita juga peduli kepada sesama kita. Karena ketika kita memperhatikan kepentingan orang lain, berarti kita sedang menabur sebuah kebaikan. Sebagaimana Kristus berbagi hidup dengan saudara dan saya, Ia tidak menyayangkan nyawanya sendiri, tetapi Ia berbagi hidup dengan kita, maka seharusnya kita juga mampu untuk berbagi dengan sesama kita. Kita mampu untuk memikirkan kepentingan orang lain dan tidak terpusat kepada diri kita sendiri. Oleh karena itu, biarlah firman Tuhan pagi hari ini menuntun kita supaya dimanapun kita berada, dalam tempat apapun juga, kita memikirkan supaya kita berlaku baik kepada sesama kita. Kita memperhatikan kepentingan mereka, kita mengutamakan mereka. Itu berarti kita rela untuk mengalah, siap untuk mengutamakan orang lain. Sebagaimana Kristus mengorbankan diri untuk kita, maka kita juga siap berkorban bagi orang lain. Demikianlah renungan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat firman Allah yang datang menyadarkan kami supaya kami mau peduli dengan sesama, berbagi dan berbuat baik bagi mereka, karena Kristus telah melakukan itu bagi kami. Maka ajar kami Tuhan untuk menabur kebaikan bagi orang lain. Dalam nama Yesus, Tuhan menuntun kami dalam sepanjang hari ini. Amin. Demikian renungan pagi. Selamat beraktivitas. Taburlah kebaikan di mana saudara berada. Amin.